Setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinding-dindingnya ini adalah zakat. Zakat mengeluarkan harta. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Uang bapak mana? Yang megang istri saya, Pak Ustaz. Aduh, Mas, nanti kalau ninggal gimana? Hanya 5 kata, tapi menyentuh dalam hatinya. Karena kata-kata itu dari hati, maka sampainya juga ke saat mati. Dialah yang membisikkan ke telinga. Mudah-mudahan nanti kita waktu mati sakratul maut, anak kita yang membisikkan itu. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kubahnya haji, tiangnya sholat, atapnya puasa, dinding-dindingnya ini adalah zakat. Zakat mengeluarkan harta. Masyarakat Kotim, masyarakat Kota Waringin Timur, Sampit, bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten. Setuju? Bayar ke teman, bayar ke karyawan, bayar ke sahabat, bayar ke tetangga. Itu cuman lidi-lidi kecil. Lidi kecil nggak bisa buang apa-apa, buang sampah pun patah, congkel gigi pun patah. Dua kemungkinan, kalau nggak congkelnya patah, giginya patah. Tapi kalau lidi kecil disatukan menjadi sapu lidi yang besar, tidak hanya mengusir sampah, mengusir maling pun mati malingnya. Maka kita mesti bersama membayar. Ini banyak orang-orang kaya, dilihat dari tatapan matanya, wajahnya, ini paling sedikit tabungannya 100 juta satu orang. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Ini masing-masing satu orang minimal tabungannya 100 juta. Seperti marah. Siapa yang punya tabungan 100 juta sudah disimpan selama setahun hijriah, maka dia wajib membayarkan zakat 2,5%. Jika zakatnya 2,5%, berapakah yang dikeluarkan selama setahun? Emang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bengong emang. Kalau 1.025.000, 10 juta 250.000. Kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Masing-masing bapak punya tabungan 1 miliar. Amin. Berarti mengeluarkan zakat 1 tahun 25 juta. 25 juta. Bapak kok nggak bayar zakat? Saya nggak punya, Pak Ustaz. Loh, bapak pergi pagi pulang petang, peras keringat bating, tulang langgang lintang puka, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Uang bapak mana? Yang megang istri saya, Pak Ustaz. Aduh, suami yang takut sama istrinya
itu nanti dikubur tidak diazab lagi. Waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat, yang ini nggak usah diazab. Kenapa? Karena udah terlalu azab di dunia. Tapi kalau ada ibu-ibu yang megang duit suaminya karena dia takut buat maksiat, kemana-mana bapak ditelepon, sedang di mana? Pulang jam berapa? Dengan siapa? Lagi di mana? Ini ada Islamic Center. Lagi ngapain? Pengajian dengan Ustaz Somad. Teruskan. Maka dia banyak foto dengan Ustaz Somad, foto dari samping, foto dari sini, ganti baju lagi ke meja, foto ganti. Setiap ditanya istri, mana? Dengan Ustaz Somad. Jangan jadikan saya jadi alasan. Saya nggak terlibat, Bu. Ibu-ibu yang selama ini menjaga suaminya, pulang kemana? Pulang jam berapa? Sedang dengan siapa? Jam berapa? Motor di mana? Uang di mana? Ibu harus teruskan ini. Ibu siap melanjutkan? Mereka siap, Pak. Mudah-mudahan Bapak siap mental juga. Itu tanda mereka sayang, jaga Bapak supaya Bapak jangan buat dosa. Berapa banyak laki-laki preman tengik, penjahat, gak sholat, pejudi, pezina, pemabuk, tapi tobat hijrahnya karena seorang istri yang bukan ustazah, bukan qori'ah, bukan siapa-siapa. Saya ketemu dengan seorang bapak-bapak pakai jaket kulit, pakai celana jeans, bajunya setan. Celananya jin, bajunya hantu. Saya ini dulu jahat, Pak Ustadz. Orang nggak benar. Tapi sekarang saya dalam hati ini pasti Bapak ini tobatnya, hijrahnya karena dengar ceramah Ustaz Somad. Terus Bapak gimana awal hijrahnya, Pak? Gara-gara istri saya, Pak Ustaz. Bukan saya tuh. Gimana ceritanya istri Bapak? Pas dia mau tidur malam, dia nanya saya, Pak Ustaz, Mas, nanti kalau meninggal gimana? Hanya 5 kata, tapi menyentuh dalam hatinya. Karena kata-kata itu dari hati, maka sampainya juga ke hati. Mas, nanti kalau meninggal gimana? 5 kata itu menusuk ke pikirannya. Pas saya mau tidur terpikir terus, Pak Ustaz, Mas, nanti kalau mati gimana? Bapak juga mesti pikirkan ini, Pak. Mas, nanti kalau mati gimana? Pian, kalau mati gimana? Pian amun mati kayak apa? Pian amun mati kayak apa? Nanti kalau saya mati gimana? Kalau Bapak mati, tanah Bapak akan dibawa ke akte notaris, namanya berganti, tidak lagi nama Bapak. Betul? Mobil Bapak ditarik dialer karena baru bayar DP dan angsuran 3 bulan. Istri Bapak setelah habis 4 bulan 10 hari, mereka akan dipinang oleh brownies, browno manis. Betul kan, Bu? Maka hati-hati, yang akan kita bawa mati adalah ibadah kita, tasbih kita, tahmid kita, takbir kita.
istighfar kita atas dosa-dosa kita di masa lalu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya kubahnya, sholat tiangnya, puasa atapnya, junnah penjaga pemelihara, zakat dindingnya, karena dengan berzakat terpelihara harta kita. Lalu syahadat itu mana? Syahadat adalah pondasi utamanya. Semuanya roboh, dindingnya roboh, tiangnya tumbang, kubahnya jatuh berantakan kalau tidak ada dasar utama. Dasar utamanya syahadat, pondasinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan iyyaka na'budu la ilaha illallah. Enggak boleh di masjid. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Betul? Saat lahirnya dibisikkan asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang sampit waktu anaknya lahir, nanti saya belikan sawit 5 hektar. Enggak ada. Yang dibisikkan adalah la ilaha illallah. Saat mati di rumah sakit, ruang ICU, terbujur kaku, bisikan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Anak yang dulu 30 tahun yang lalu, 40 tahun lalu kita azankan ke telinganya la ilaha illallah, maka nanti kita ingin saat mati dialah yang membisikkan ke telinga. Mudah-mudahan nanti kita waktu mati sakratul maut anak kita yang membisikkan itu. Saya belum punya anak Pak Ustadz, istrimu yang akan membisikkan. Ibu-ibu siap membisikkan bapak? Awas pada. Besok Bu, besok pagi, besok kalau enggak sholat subuh ke masjid, langsung bisikan la ilaha illallah. Apa ini? Pesan Ustaz Somad Ber. Jadi bangunan masjid ini adalah bangunan dari rukun Islam. Siap kita jaga yang 5 ini.
Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin.